Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur begitu besar hanya kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan sore kali ini kita bertemu dan berjumpa kembali dengan keluarga besar Islam Madinah. Dan tentunya kita senang sekali bahwasanya Allah memberikan kepada kita sebuah kenikmatan untuk duduk dan mendengarkan majelis ilmu, karena sesungguhnya nasihatnya Allah dan Rasulnya merupakan petunjuk dalam kehidupan. Dunia ini gelap, dunia ini menyesatkan, kata para ulama. Tetapi Allah memberikan petunjuk dan Allah memberikan obatnya melalui apa yang Allah sampaikan di dalam kalamnya, di dalam Al-Quran, dan menyampaikan kebenaran itu melalui lisan Rasulnya di dalam As-Sunnah. Dan inilah yang menjadikan kita senang apabila kita mendapatkan obat dalam kehidupan kita, dan kita mendapatkan penerang dalam kehidupan kita yang gelap, supaya kita tidak terperosok kepada kerusakan yang mengakibatkan kerusakan kita dalam kehidupan di akhirat. Dan tentunya di sisi yang lainnya, duduk di majelis ilmu merupakan salah satu nikmat yang sangat kita syukuri, karena kita terhindar dari salah satu penyakit yang sangat berbahaya dalam penyakit keimanan, yaitu adalah penyakit i'rad. Penyakit i'rad itu adalah orang-orang yang mereka mengaku dirinya muslim, tetapi mereka tidak pernah punya hasrat dan mereka tidak pernah punya semangat untuk mempelajari kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Setiap harinya mereka melihat Islam hanya sholat dan ditutup dengan haji, tetapi mereka tidak pernah tergerak untuk mempelajari ilmu akhiratnya. Dan inilah salah satu di antara ciri-ciri orang yang nanti dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi buta, ketika mereka tidak pernah memperhatikan bagaimana keterkaitan hidup mereka dengan ilmu yang Allah turunkan. Dan inilah yang menjadikan kita, Masya Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita menjadi seorang muslim, dibolak-balikan hati kita supaya hati kita terus membuka kepada setiap nasihat dan setiap ilmu yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Semoga kita termasuk pemilik hati, semoga kita termasuk pemilik jiwa yang tidak pernah bosan untuk mendapatkan ilmu supaya menjadi petunjuk dan supaya menjadi obat dari getirnya zaman fitnah dan getirnya kehidupan yang begitu gelap, dan tidak ada obatnya kecuali adalah petunjuk yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kepada Allah kita terus meminta tambahan ilmu, supaya ilmu yang kita dapatkan tidak menjadikan kita sombong. Kita terus meminta tambahan ilmu, supaya setiap ilmu yang kita peroleh justru semakin menjadikan hati kita bertambah kasih sayang kepada orang yang beriman, dan bukan begitu mudah untuk mengeluarkan seseorang dari jalan kebenaran yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kepada Allah kita bersyukur, dan kepadanya kita menggantungkan urusan kehidupan kita, dan semoga Allah tidak pernah meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Amin insya Allah. Seluruh keluarga besar Islam Madinah yang semoga Allah rahmati, kalau kita perhatikan perkataan-perkataan orang-orang solih terdahulu dari kalangan salafus solih, kalau kita boleh untuk membuat sederhana dari semua tulisan mereka ketika mereka melihat dunia dan mereka melihat akhirat, ada bahasa yang saya tulis ketika saya mencoba untuk menyelami perkataan para ulama ketika mereka memandang dunia dan mereka memandang urusan akhiratnya. Makanya kemudian di antara pandangan kehidupan para solihin dan para solihat pada kehidupan para ulama terdahulu, maka mereka memiliki sebuah pandangan dan narasi dalam kehidupan mereka, yaitu adalah mereka itu menyederhanakan dunia mereka, tetapi mereka melangitkan urusan akhirat mereka. Kita mulai dari sini. Jadi ternyata inilah yang menjadikan para salafus soleh itu menjadi kaum yang dicintai oleh Allah, karena mereka tahu betul bagaimana berinteraksi dengan dunia yang mereka pijak, dan mereka tahu berinteraksi dengan akhirat yang mereka akan tuju. Makanya mereka memiliki sebuah konsep. Mereka kalau melihat urusan keterkaitan mereka dengan dunia, maka mereka berinteraksi dengan sederhana, karena mereka menyederhanakan urusan-urusan dunia mereka, yang sejatinya mereka tahu bahwasanya urusan itu pasti mereka akan tinggalkan ketika mereka tersapa dengan ajal. Mereka tidak memburu jabatan, mereka tahu aturan, mereka tidak melampaui batas, mereka tidak rebutan dengan kekuasaan, mereka senantiasa menggunakan apapun yang mereka miliki bukan untuk urusan dunia semata, tetapi mereka selalu menggunakan apapun yang mereka dapatkan untuk dunia, apapun yang mereka dapatkan dari urusan dunia untuk menunjang kebaikan mereka dalam urusan akhirat mereka. Karena mereka menyederhanakan dunia, tetapi mereka melangitkan urusan akhirat mereka. Inilah kehidupan para salaf.
Makanya kemudian apapun yang mereka ucapkan, apapun yang mereka miliki, apapun yang mereka katakan, apapun yang mereka perbuat, dan seluruh tindakan dan gerak-gerik yang mereka lakukan itu selalu bertujuan yang jelas. Bagaimana mereka mengagungkan urusan akhirat mereka, karena mereka tahu pada kehidupan di akhirat itulah kehidupan yang sejatinya. Kehidupan yang tidak ada penderitaan, kehidupan yang tidak ada garis finishnya, dan kehidupan yang tidak ada sebuah kesedihan. Dalam perkara dunia semacam inilah mereka itu berlomba-lomba dan mereka mengagungkan. Dan inilah perkara yang Masya Allah luar biasa dari kehidupan para salafus salih, dari kalangan solihin dan kalangan solihat mereka. Mereka tahu bagaimana berinteraksi dengan dunia yang sejatinya mereka pasti tinggalkan, dan mereka tahu bagaimana berinteraksi dengan akhirat yang sejatinya mereka akan datangi, tetapi disitulah kehidupan yang sejatinya, kehidupan itu akan dimulai. Masya Allah ya. Nah itulah yang menjadikan kita akhirnya paham kan, kehidupan para salaful ummah itu kehidupan yang luar biasa. Seluruh kehidupan mereka itu menjadi sesuatu yang mempesona. Dari kisah mereka, kenyataan yang mereka lewati, ujian yang mereka pernah lalui, menjadi pelajaran kepada orang yang beriman ribuan tahun walaupun mereka setelah meninggal dunia. Karena kehidupan mereka itu sederhana pada urusan dunia, tetapi besar dalam urusan akhirat mereka. Beda dengan kita hari ini. Urusan kita hari ini tuh justru sebaliknya. Kita melangitkan dunia tetapi menyederhanakan akhirat kita. Urusan dunia kita langitkan sampai akhirnya kita kalau perlu memotong syaraf, bagaimana kita tidak memiliki rasa malu, rebutan, perkara sesuatu, membela perkara-perkara yang sejatinya tidak akan pernah menjadi pembela kita dalam kehidupan di akhirat. Ada yang membela sekulerisme, ada yang membela pluralisme, dan membela isme-isme yang lainnya yang sejatinya tidak akan pernah membela mereka di akhirat. Karena saking gandrungnya mereka mengagungkan urusan dunia. Tapi mereka letakkan urusan akhirat itu sekedarnya seakan-akan hidup di akhirat hanyalah 2 kali malam atau 2 kali purnama. Dan inilah yang menjadikan kita khawatir. Kita ini kalau tidak berusaha untuk mempelajari tentang akhirat kita, mempelajari tentang kematian kita, jangan gaya kehidupan kita selalu besar pada urusan dunia tetapi selalu kecil dalam urusan akhirat kita. Dan ini harus kita lawan. Karena ini merupakan fitnah khasnya zaman ini. Fitnah khasnya zaman fitnah itu gede dalam urusan dunia tetapi kecil dalam urusan akhirat. Makanya inilah yang menjadikan kita paham. Kita ingin kita memiliki cara pandang hidup, kita memiliki narasi kehidupan itu yang betul-betul sebagaimana para ulama yang telah mendapatkan legitimasi keridhaan dari Rabb yang menguasai alam semesta. Yaitu dimulai dari kita menyederhanakan urusan dunia kita, melangitkan urusan akhirat kita. Salah satunya adalah mempelajari tentang apa yang harus kita pahami. Bagaimana kehidupan kita ketika kita meninggal dunia, terminal yang akan kita lewati ketika kita akan menjadi traveler pada kehidupan kita setelah kematian kita. Dan kita akan melewati berbagai macam perihal yang akan kita jumpai. Dan dengan mempelajari kematian, dengan mempelajari tentang sakaratul maut, mempelajari tentang hari akhir, mempelajari tentang hari mahsyar, dan mempelajari seluruh perkara yang berkaitan tentang kehidupan kelak kita nanti, maka ini merupakan upaya yang bisa kita lakukan supaya sedikit demi sedikit kita mulai menyederhanakan dunia kita dan mulai melangitkan urusan akhirat kita. Sekali lagi, urusan dunia itu tidak usah dibesar-besarkan. Kita boleh optimis tetapi tidak boleh ambisius. Kita harus bekerja keras tetapi tidak boleh melampaui batas. Tetapi sesuatu yang luar biasa itu adalah ketika kemudian kita senantiasa memperbesar urusan akhirat kita, melangitkan urusan akhirat kita. Siapapun yang melangitkan urusan akhiratnya, melangitkan urusan akhirat itu, menganggap urusan akhirat itu besar, maka pada perkara itulah dia akan mendapatkan sebuah perkara yang baik, perkara yang indah dalam kehidupan masa depannya di dalam kampung akhiratnya. Nah inilah yang menjadikan kita, kenapa kita harus mempelajari kitab At-Tadhkirah, karena kitab ini merupakan kitab yang membantu bagaimana hati kita, membantu jiwa kita supaya kita mulai memperhatikan urusan akhirat dengan sebuah kacamata yang kita agungkan, sebuah perkara yang besar. Karena sekali lagi, kita adalah orang yang ingin sekali bergabung pada kaum yang mengimani di balik kematian itu ada kehidupan yang sangat panjang.
Dan inilah perkara yang sejatinya pasti kita temukan dalam kehidupan kita. Pandemi dengan berbagai macam ujian yang ditimbulkan, maka pandemi ini juga memberikan kepada kita pelajaran yang besar, bahwasanya satu persatu orang yang kita kenal akhirnya kembali kepada Allah dan mereka menghadapi sesuatu yang besar, yaitu urusan akhirat mereka. Nah, inilah yang menjadikan kita mempelajari kitab At-Tadhkirah.